Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rangga Saputra. Nama saya Muhammad Nanda Dwi Sudarmo. Nama saya Lutfi Saki Zaidan Diki. Di sini kami akan membahas materi presentasi mengenai peluang dan risiko investasi reksadana. Nah, dari isi presentasinya sendiri di sini ada definisi, yang kedua ada elemen-elemen, selanjutnya ada faktor pengaruh, mekanisme, strategi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai definisi sendiri. Definisi itu terdiri dari 3 poin-poin penting. Yang pertama ada diversifikasi risiko, pengelolaan profesional, dan aksesibilitas. Mengenai diversifikasi risiko sendiri, salah satu keunggulan utama reksadana adalah diversifikasi, yang berarti dana Anda akan diinvestasikan ke berbagai aset seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko karena tidak semua aset akan mengalami penurunan secara bersamaan. Ketika satu aset turun, aset lainnya mungkin masih bisa mengalami kenaikan. Yang kedua adalah ada pengelolaan yang profesional. Investasi reksadana dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar. Manajer investasi ini bertugas melakukan analisis pasar, pemilih aset, dan melakukan penyesuaian portofolio investasi berdasarkan kondisi pasar terkini. Yang terakhir, ketiga ada aksesibilitas. Reksadana memungkinkan investor untuk memulai investasi dengan modal yang relatif kecil. Beberapa platform investasi menawarkan pembelian reksadana dengan nominal mulai dari Rp100.000, sehingga cocok untuk pemula atau investor dengan dana yang terbatas. Nah, alasan mengapa memilih reksadana sendiri adalah reksadana memiliki solusi untuk investasi yang mudah dan terjangkau bagi investor pemula. Selain itu juga bisa mencarikan atau menjual kembali unit reksadana kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, reksadana memiliki berbagai jenis yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan investor, sehingga lebih fleksibel dalam pemilihan investasinya. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen reksadana. Yang pertama ada investor. Investor sendiri adalah pihak yang menyetorkan dana untuk diinvestasikan. Yang kedua ada manajer investasi, yaitu profesional yang mengelola dana dan mengalokasikan dana ke dalam aset-aset yang dipilih secara cermat. Yang ketiga ada bank kustodian, yang merupakan institusi yang menyimpan dan menjaga aset investor. Keempat ada aset investasi. Aset investasi sendiri ini merupakan jenis instrumen yang digunakan untuk investasi seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Terakhir ada NAB atau nilai aktiva bersih, merupakan nilai per unit reksadana yang menunjukkan harga beli atau jual pada hari tersebut. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Investasi di instrumen pasar uang seperti deposito dan surat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Cocok untuk investor dengan profil risiko yang rendah. Yang kedua ada reksadana saham. Investasi di saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek. Potensi return lebih tinggi, namun risikonya juga lebih besar. Cocok untuk investor dengan jangka waktu investasi yang panjang dan toleransi risiko yang tinggi. Yang ketiga ada pendapatan tetap atau obligasi. Sebagian besar investasi dialokasikan ke obligasi, baik pemerintah maupun swasta. Cocok untuk investor yang menginginkan pendapatan tetap dengan risiko yang menengah. Terakhir, yang keempat ada reksadana campuran, kombinasi investasi pada saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Jenis ini cocok untuk investor yang ingin menyeimbangkan risiko dan return. Risiko investasi reksadana. Yang pertama, risiko pasar. Kinerja reksadana dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar, terutama untuk reksadana saham. Yang kedua ada risiko likuiditas. Beberapa aset dalam reksadana mungkin sulit untuk dijual saat kondisi pasar yang tidak likuid, yang bisa memperlambat proses pencairan. Kemudian ada risiko inflasi. Risiko bahwa imbal hasil reksadana akan lebih rendah dari laju inflasi, sehingga daya beli investor akan menurun. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang mempengaruhi kinerja investasi. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah kondisi pasar, yaitu pergerakan harga saham, suku bunga, inflasi, dan perubahan ekonomi global dapat mempengaruhi kinerja aset dalam reksadana. Kemudian keahlian manajer investasi yang berpengalaman dapat meningkatkan performa reksadana melalui strategi pengelolaan portofolio yang tepat. Kemudian kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perubahan regulasi dapat berdampak pada return reksadana.
Diversifikasi portofolio. Semakin terdiversifikasi portofolio reksadana, semakin kecil pula resiko kerugian karena tidak bergantung pada satu aset saja. Mekanisme kerja reksadana. Pengumpulan dana dari investor. Investor membeli unit reksadana yang kemudian dihimpun menjadi dana kolektif. Investasi dalam berbagai aset. Manajer investasi menginvestasikan dana tersebut sesuai dengan strategi dan tujuan yang telah ditentukan dalam prospektus reksadana. Portofolio investasi dapat berupa saham, obligasi, deposito, atau kombinasi dari berbagai aset. Kemudian evaluasi dan rebalancing. Manajer investasi secara berkala memantau kinerja portofolio dan melakukan penyesuaian atau rebalancing bila diperlukan berdasarkan kondisi pasar dan tujuan reksadana. Selanjutnya, pencairan. Investor bisa menjual kembali unit reksadana berdasarkan nilai aktiva bersih yang berlaku saat itu untuk mencairkan investasinya. Selanjutnya, strategi investasi reksadana. Yang pertama, kenali dulu profil risiko. Sesuaikan pilihan reksadana seperti pasar uang, obligasi, atau saham dengan toleransi risiko dan tujuan keuangan Anda. Kemudian investasi jangka panjang. Untuk mencapai masa tua yang berbahagia, investasi jangka panjang dan dalam reksadana saham bisa memberikan potensi return yang lebih tinggi meski risikonya lebih besar. Kemudian dollar cost averaging. Investasi secara berkala dengan jumlah yang tetap tanpa memperhatikan kondisi pasar. Ini membantu mengurangi dampak volatilitas pasar. Selanjutnya, diversifikasi portofolio. Gabungkan beberapa jenis reksadana untuk menyebar risiko, seperti campuran reksadana saham, obligasi, dan pasar uang. Kemudian, evaluasi berkala. Tinjau performa investasi reksadana Anda secara berkala dan sesuaikan dengan perubahan tujuan atau kondisi pasar. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan reksadana dan instrumen lainnya. Yang pertama, kita akan membandingkan reksadana dengan deposito. Untuk yang pertama, untuk potensi dan keuntungannya sendiri, untuk reksadana potensi return lebih tinggi, terutama untuk reksadana saham atau campuran karena nilainya mengikuti fluktuasi pasar. Untuk deposito sendiri, return atau keuntungan tetap dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan reksadana. Bunga deposito tidak terpengaruh oleh pasar dan dijamin pada tingkat tertentu oleh bank. Untuk yang kedua, resiko. Reksadana beresiko lebih tinggi karena berpengaruh oleh kondisi pasar. Nilai investasi bisa naik atau turun, tergantung pada kinerja pasar modal dan portofolio yang dipilih. Tidak ada jaminan terhadap pokok investasi. Untuk deposito sendiri, risiko sangat rendah. Pokok investasi dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS hingga nilai tersebut mencapai 2 miliar selama memenuhi syarat. Investor tidak perlu khawatir dengan fluktuasi pasar karena pokok dan bunga deposito aman. Untuk yang ketiga, likuiditas. Untuk reksadana sendiri, likuiditasnya lebih liquid, artinya investor bisa mencairkan atau menjual unit reksadana kapan saja tanpa penalti dengan mengacu pada nilai aktiva bersih atau NAB harian. Namun, proses pencairan bisa memakan waktu beberapa hari kerja. Untuk deposito sendiri, likuiditas rendah karena deposito memiliki jangka waktu tertentu. Bisa mencapai 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Jika dicairkan sebelum jatuh tempo, ada penalti atau pengurangan bunga. Selanjutnya untuk keempat, ada pengelolaan. Untuk reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional yang mengambil keputusan investasi berdasarkan analisa pasar. Investor menyerahkan pengelolaan dana kepada ahli sehingga lebih praktis bagi investor yang tidak memiliki banyak waktu atau keahlian. Untuk deposito sendiri tidak memerlukan pengelolaan aktif. Investor hanya menyimpan dana di bank dan menunggu hingga jatuh tempo untuk menerima bunga. Untuk perbandingan selanjutnya ada reksadana dan saham. Untuk pengelolaan investasi, reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional yang mengelola portofolio aset investor.
Investor tidak perlu memilih dan menganalisis saham atau instrumen keuangan secara individu. Keputusan investasi dibuat oleh manajer investasi berdasarkan analisa pasar. Investor sendiri yang bertanggung jawab untuk memilih saham yang ingin dibeli atau dijual. Investasi saham memerlukan pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis kinerja perusahaan, tren pasar, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Ini lebih cocok untuk investor yang aktif dan memiliki waktu untuk memantau pasar. Yang kedua, dari segi keuntungan. Untuk reksadana, return bervariasi tergantung jenis reksadana. Reksadana saham dapat memberikan return yang tinggi, namun hasilnya lebih stabil karena investasi tersebar ke beberapa saham. Namun, reksadana saham cenderung memberikan return lebih rendah dibanding langsung berinvestasi di saham individu terbaik. Untuk saham sendiri berpotensi bisa sangat tinggi, terutama jika investor memilih saham yang mengalami kenaikan besar atau capital gain atau mendapatkan dividen dari perusahaan. Namun, saham juga bisa mengalami penurunan signifikan sehingga memiliki resiko yang besar. Untuk resiko sendiri, reksadana resiko lebih rendah dibanding saham karena diverifikasi yang luas. Penurunan nilai satu aset dalam portofolio reksadana tidak berdampak besar karena tersebarnya ke beberapa instrumen lainnya. Namun, tetap ada resiko jika pasar saham secara keseluruhan turun. Untuk saham sendiri resiko lebih tinggi karena nilai saham individu bisa sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan sentimen pasar. Jika kinerja perusahaan memburuk, harga saham bisa turun drastis dan investor bisa kehilangan sebagian besar atau seluruh modalnya. Untuk materi selanjutnya ada investasi reksadana menurut Islam. Hukum investasi dalam reksadana menurut pandangan Islam, khususnya reksadana syariah, secara umum diperbolehkan atau halal, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, reksadana konvensional bisa dipandang tidak halal jika mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba atau bunga, gharar atau tidak kepastian, dan maisir atau judi dan spekulasi berlebihan. Untuk selanjutnya ada pentingnya mengetahui profil resiko diri sendiri. Yang pertama, investasi berdasarkan profil resiko, yaitu ada investor konservatif. Investor tipe ini mengutamakan keamanan modal di atas segalanya. Mereka tidak ingin melihat nilai investasi mereka turun secara signifikan. Meskipun itu, berarti potensi keuntungan juga lebih rendah. Selanjutnya ada tipe investor moderat. Investor moderat mencari keseimbangan antara keamanan dan pertumbuhan. Modal siap menghadapi beberapa fluktuasi dalam investasi mereka, asal potensi keuntungan lebih besar dalam jangka panjang. Yang terakhir ada tipe investor agresif. Tipe ini bersedia mengambil resiko yang tinggi untuk memperoleh potensi keuntungan yang besar dalam jangka panjang. Untuk yang kedua, menentukan reksadana yang sesuai dengan profil resiko. Untuk yang pertama, biasanya resiko yang paling dikit ada reksadana pasar uang. Instrumen ini sangat aman dan cocok bagi investor konservatif karena dinilai return dan resikonya itu sangat dikit. Yang selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Reksadana ini cocok untuk investor moderat yang menginginkan potensi keuntungan lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang, namun masih ada dalam batas resiko yang terkendali. Selanjutnya ada reksadana campuran. Untuk reksadana ini membagi dana ke saham dan obligasi, memberikan keseimbangan antara pertumbuhan modal dan keamanan. Dan yang terakhir ada reksadana saham. Ini merupakan pilihan bagi investor agresif yang mencari pertumbuhan jangka panjang. Dan yang ketiga ada mengelola resiko dengan alokasi aset. Untuk mengelola resiko dengan alokasi aset itu ada 3 metode sendiri. Yang pertama itu ada diverifikasi.
Diversifikasi adalah salah satu strategi utama untuk mengelola resiko dengan membagi dana investasi ke berbagai jenis reksadana, saham, obligasi, pasar uang. Resiko kerugian dapat diminimalisasi karena kita tidak menaruh semua investasi kita ke satu instrumen doang. Jadi jika instrumen yang satu turun, instrumen yang lainnya itu bisa mengalami kenaikan. Kedua, ada menyimbangkan pertumbuhan dan keamanan. Alokasi aset membantu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan modal dan keamanan investasi. Seorang investor moderat, misalnya, mungkin mengalokasikan 50% dana di reksadana saham untuk pertumbuhan dan 50% di obligasi untuk keamanan. Dan metode yang terakhir adalah penyesuaian berdasarkan usia. Alokasi aset juga bisa disesuaikan dengan usia. Investor muda memiliki waktu lebih panjang untuk menoleransi fluktuasi pasar, sehingga mereka cenderung memilih alokasi yang lebih agresif dengan porsi lebih besar pada saham. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat mengetahui profil resiko. Yang dari sebelumnya kita belajar kenapa pentingnya mengetahui profil resiko diri sendiri. Sekarang kita belajar mengenai manfaat mengetahui profil resiko. Yang pertama itu ketenangan pikiran. Untuk mengetahui profil resiko membuat investor lebih tenang karena mereka memahami resiko yang dihadapi. Ini membantu mengurangi kekhawatiran saat pasar berfluktuasi karena investasi sudah sesuai dengan tingkat kenyamanan terhadap resiko itu sendiri. Yang kedua, tujuan investasi yang jelas. Kenapa sih kita harus mengetahui tujuan investasi yang jelas? Dengan mengetahui profil resiko, investor dapat menentukan tujuan keuangan yang realistis dan dia tidak ingin menggapai tujuan yang terlalu jauh dan memilih instrumen investasi yang mendukung tujuan tersebut. Ini membantu menjaga fokus dalam mencapai target jangka panjang seperti persiapan masa pensiun di hari tua. Dan yang terakhir adalah mengetahui profil resiko yang efektif. Mengetahui profil resiko memungkinkan investor mengelola resiko dengan lebih baik. Mereka bisa memilih kombinasi instrumen yang tepat, seperti saham untuk pertumbuhan dan obligasi untuk keamanan, sehingga resiko dapat diminimalkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Oke, masuk pada kesimpulan, reksadana menawarkan peluang yang baik untuk pertumbuhan modal dengan risiko yang terkelola melalui diversifikasi dan keahlian manajer investasi. Dengan strategi yang tepat, reksadana dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti dana pensiun, memungkinkan Anda untuk menikmati masa tua yang sejahtera. Semakin awal Anda berinvestasi reksadana, semakin besar potensi keuntungan di masa depan. Investasi yang disiplin dan terencana adalah kunci mencapai masa depan yang berbahagia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.